Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa, alhamdulillah senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Insya Allah kita akan rutin tayang setiap hari Rabu mulai pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan tema-tema yang menarik. Pada kesempatan kali ini pemirsa, tema kita adalah tentang integritas kepemimpinan Islam. Bagaimana sebenarnya integritas yang dibutuhkan di dalam kepemimpinan Islam itu. Untuk mengawali daripada tema ini, saya teringat salah satu khutbah pertama seorang khalifah Amirul Mukminin menggantikan kepimpinan Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan bacakan ini, nanti pemirsa akan menjadi bagian diskusi kita bersama dengan guru-guru kita pada pagi ini. Ini adalah salah satu pidato populer yang disampaikan dan banyak kemudian dikutip oleh para tokoh-tokoh tentang bagaimana pemimpin Islam. Salah satu kata beliau adalah, wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin atas kalian. Akan tetapi aku bukanlah manusia terbaik. Bila aku membuat kebijakan yang baik, fa'ainuni, maka tolonglah aku. Tetapi jika aku membuat kebijakan yang buruk, faqawwimuni, maka luruskanlah aku. Dan di ujung dari pidato Abu Bakar As-Siddiq itu pemirsa, kata beliau, taatilah aku selama aku patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban atas kalian kepadaku. Tema ini dan khutbah ini pemirsa akan saya minta nanti dari guru-guru kita. Integritas seorang Abu Bakar As-Siddiq ini menandakan betapa rendah hatinya seorang khalifah bernama Abu Bakar As-Siddiq. Bersama dua guru kita pada pagi ini pemirsa, yang pertama adalah Profesor Dr. Yusuf Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Bisa disapa para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang untuk bisa berada di sini. Semoga ilmunya nanti akan memberikan inspirasi buat kita semua. Beliau adalah merupakan wakil direktur program Pasca Sarjana, Sekolah Pasca Sarjana UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini juga hadir ada guru kita, yaitu Dr. Kiai Haji Nur Hayyid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga mabruk buat beliau karena doktor juga. Alhamdulillah. Kiai sekaligus doktor. Beliau adalah merupakan pengasuh Pondok Pesantren Skill Jakarta dan juga komisioner BNSP. Ya. Bisa disapa para pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia dengan syukur dan sabar. Baik. Dengan syukur dan sabar. Pagi-pagi sudah disuruh syukur dan sabar oleh Kiai Nur Hayyid. Selanjutnya ada sahabat saya Ustadz Asep. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan di sini juga hadir para pemirsa, teman-teman dari Majelis Ta'lim Mahkota Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap hari ini untuk mengikuti kajian? Nah, tolong dicatat karena hari ini akan dapat 4 SKS langsung dari Prof. Yusuf Rahman dan juga Dr. Kiai Haji Nur Hayyid. Dua-duanya orang-orang hebat, profesor dan doktor. Ini 4 SKS nilainya A. 4 SKS nilai A+ kata Kiai Hayyid. Yang pertama saya ke guru kita, Profesor Dr. Yusuf Rahman. Prof, kalau bahas tentang integritas kepemimpinan Islam, apa yang perlu Prof sampaikan kepada para pemirsa di awal pertemuan ini tentang integritas kepemimpinan Islam? Silakan Prof. Baik, terima kasih Ustadz Hizbullah.
Terkait dengan integritas kepemimpinan ini memang seorang pemimpin harus memiliki integritas. Ya. Tanpa integritas maka kelompoknya, organisasinya itu akan hancur. Karena itu semua adalah merupakan dasar. Setiap kegiatan, setiap kebijakan, setiap keputusan dan setiap tindakan itu harus didasari oleh integritas itu. Nah, integritas ini nanti kemudian akan berpengaruh terhadap perilaku dari seorang pemimpin itu. Nah, saya kira banyak sekali apa yang kita maksudkan dengan integritas ini. Tapi salah satunya adalah bahwa integritas itu adalah sikap untuk pertahanan diri. Untuk tidak tergoda oleh desakan-desakan, oleh bisikan-bisikan yang bisa mempengaruhi dia untuk memperkaya diri sendiri. Atau untuk memperkaya keluarganya. Atau untuk memperkaya kelompoknya. Dibandingkan untuk memperlakukan sesama manusia. Karena dia ditunjuk pemimpin, tadi diawali dengan khutbah ketika dilantik. Ya. Jadi pemimpin itu dilantik, ditunjuk untuk seluruh manusia. Mungkin mohon maaf kalau seandainya ini karena kebetulan kan kita baru punya presiden baru nih. Dan apa yang bukan mau masuk kepada politik ini, tapi ketika Presiden Prabowo itu dilantik, dia juga mengungkapkan hal yang sama. Betul. Bahwa kita bekerja untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk yang memilihnya. Untuk golongan tertentu. Bukan hanya untuk golongan tertentu. Nah, tinggal kemudian nanti bagaimana kita lihat kebijakan-kebijakan, perilakunya selanjutnya apakah sesuai dengan niat, integritas. Nah, saya kira itu untuk mengawal. Luar biasa dari Prof. Yusuf Rahman bahwa intinya kata beliau integritas itu adalah sikap. Kemudian orang yang berintegritas akan memberikan kebijakan-kebijakannya bukan atas golongannya sendiri tapi untuk semua golongan dari berbagai segmen agama, budaya dan bahkan pilihan politik. Saya ke Kiai Hayat. Kiai, tadi khutbah Abu Bakar As-Siddiq ini saya rasa kalau saya lihat Abu Bakar itu adalah seorang orator ulung. Saya lihat orator seperti Kiai Hayat. Tadi menarik ditutup oleh khutbahnya itu ati'uni, taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul. Menurut saya ini adalah salah satu bentuk konsistensi dan integritas seorang pemimpin. Bisa kembali disampaikan juga terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Kiai Hayat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun berada dan anak-anakku sekalian hadirin yang ada di studio. Profesor Yusuf, Ustadz Hizbullah dan Ustadz yang hadir di sini yang dimuliakan Allah. Kepemimpinan dalam Islam memang bukan termasuk rukun Islam. Tetapi kepemimpinan dalam Islam menjadi prasyarat dari tegaknya syariat. Betul. Makanya kepemimpinan dalam Islam itu wajib adanya. Tidak boleh tidak. Disitulah akhirnya Islam mengatur sedemikian rupa. Al-Quran menegaskan antu adul amanati ila ahliha. Berarti dengan ayat ini kita menjadi tahu bahwa setiap kita sesungguhnya adalah seorang pemimpin. Yang mana setiap pemimpin yang mendapatkan amanah harus menunaikan amanahnya kepada ahlinya. Diperkuat oleh hadisnya Rasulullah SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kita adalah pemimpin dan oleh karena itu setiap kita harus bertanggung jawab kepada siapapun yang menjadi masyarakat atau anggota yang kita pimpin. Nah, dari dua ayat, yang satu Quran, yang satu hadis, ya, kita menjadi faham bahwa kepemimpinan ini mutlak harus ada dalam Islam.
Baik. Lalu seperti apa kepemimpinan dalam Islam? Ya. Rasulullah lah qudwahnya. Rasulullah lah contohnya. Ya. Rasulullah memberikan teladan bagaimana sosok kepemimpinan yang rodiyatan mardiyah, diridhoi oleh Allah dan dia senang untuk mengemban amanah itu karena ini bagian dari tanggung jawab yang pahalanya besar sekali. Baik. Nah, dalam konteks itu kita sudah diajarkan bagaimana sosok kepemimpinan ala Rasulullah. Ya. Yang prinsip dasarnya ada 4, sidik, amanah, Ya. tabligh, Fatonah. fatonah. Baik. Lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang tadi disinggung Abu oleh Bakar. Ustadz Hizbullah. Bagaimana Abu Bakar melanjutkan konsep sidik, Ya. kejujuran, Ya. kemudian amanah, Ya. komitmen menunaikan Ya. yang dibebankan kepadanya untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Kemudian tabligh, Ya. komunikatif, Baik. informatif dan Baik. responsibel, bertanggung jawab. Yang terakhir adalah smart, Baik, fatonah, cerdas. Nah, Baik. dari situlah saya ingin mengkaitkan Baik. pidato pertama Abu Bakar itu menunjukkan seorang yang sangat cerdas. Baik. Karena beliau mengatakan kalau aku taat sama Allah ikuti, tapi kalau tidak Baik. ini baro'atun. Baik, luar biasa. Kalau aku taat kepada Allah dan Rasulnya, maka taatlah kepadaku. Ini adalah sebuah pengakuan kerendahan hati seorang pemimpin. Dan tadi menarik baik dari Prof. Yusuf Rahman maupun dari Dr. Kiai Haji Nur Hayat. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tadi sempat disinggung tentang qudwah atau teladan dari Nabi Muhammad SAW. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Masih bersama dengan guru kita Profesor Dr. Yusuf Rahman dan juga Dr. Kiai Haji Nur Hayat. Dan juga masih bersama teman-teman dari Majelis Taklim Baitul Mahkota Quran. Nah, di segmen kali ini karena tadi sempat disinggung bagaimana sebenarnya integritas seorang pemimpin, salah satu integritas seorang pemimpin adalah kita harus mencontoh dan juga meneladani dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu pada kesempatan kali ini saya akan minta sahabat saya Ustadz Asep Syihabuddin untuk membacakan Al-Quran surah Al-Ahzab, ya, surah An-Nisa sebagai panduan kita di dalam membahas tentang tema kita pada kesempatan kali ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, luar biasa. Pemirsa, suara Ustadz Asep Syihabuddin, saya sangat menikmati suaranya Ustadz Asep. Sebenarnya kalau panjang waktunya saya ingin terus mendengar. Baik, tadi menarik. Saya pertama sebelum ke Kiai Hayat, saya ke Prof Yusuf. Prof, ayat ini innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dan juga wa idza hakamtum. Ini beberapa nilai-nilai dasar menurut saya bagi seorang pemimpin. Apa yang perlu kita dalami, selami daripada ayat ini, Prof? Baik, terima kasih Ustaz Hizbullah. Mohon izin Pak Dr. Hayat. Jadi ayat yang barusan dibacakan itu beberapa kriteria ya, yang harus diemban, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi memang seorang pemimpin itu harus memiliki sifat, karakter, ya, bisa dipercaya. Tadi dikatakan as-siddiq, ya, al-amanah, kemudian fatonah. Karena menjadi pemimpin itu tidak mudah, ya. Ketika ada masalah dia harus bisa memberikan solusi. Dia harus bisa kemudian berkomunikasi dengan masyarakatnya, ya, dan harus bisa menyampaikan keputusan tadi tabligh, ya. Nah, salah satunya tadi disampaikan antu adul amanat ila ahliha. Ya, kita ini menjadi pemimpin itu adalah amanah. Ya. Makanya kita harus amin, ya. Kita itu harus kita kepada Islam, kepada mungkin kalau pemimpin kepada konstitusi, kepada lembaga yang kita pimpin. Jadi kita harus antu adul amanati ila ahliha. Kemudian tadi juga di dalam ayat tersebut ada wa idza hakamtum bainan nas. Nah, harus ini menjadi hakim bagi. Jadi dia harus adil, ya. Dia harus bisa adil untuk memberikan keputusan, ya. Bahkan kalau dalam sejarah, kalaupun anaknya sendiri, ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad anaknya sendiri melakukan kesalahan, maka harus dihukum, gitu ya. Bahkan dipotong dalam hadisnya. Dipotong tangannya. Nah, jadi KKN dan yang lain-lain itu berdasarkan ayat tersebut sudah bisa ditentukan bahwa kita harus adil, kita harus menghukumi sesuai dengan aturan yang sudah. Baik. Gimana caranya seorang pemimpin di tengah tuntunan pragmatisme, tekanan politik dan sebagainya saat ini, Prof? Untuk satu sisi dia bisa berintegritas seperti integritasnya Quran saat yang dibacakan tadi. Ini kan tarik ulur ini sangat luar biasa. Iya. Jadi memang pemimpin yang berintegritas itu adalah pemimpin yang bisa dipercaya. Pemimpin yang bisa jadi panutan. Ya. Baik. Pemimpin ya bisa menjadi contoh tadi ya. Kalau kita baca bukunya Stephen Covey, The Eight Habits. Betul. Seorang pemimpin itu paling tidak ada 4. Ya. Kalau tadi di dalam ayat Al-Quran, pemimpin itu disebut dengan ulil amr. Betul. Ya, sebetulnya banyak. Ada khalifah, ada sultan, ada aulia, ra'i tadi ya. Nah, jadi pemimpin itu pertama dia harus menjadi role model. Ya. Dan itu tadi yang kita sebut dengan dia menjadi panutan. Qudwah. Dalam ayat Al-Qur'annya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, dia harus menjadi qudwah. Yang kedua, seorang pemimpin harus menjadi pathfinding. Jadi dia harus bisa memberikan solusi-solusi. Dia harus mempunyai rencana bagaimana negara ini harus dipimpin. Nah, yang ketiga, peran pemimpin sebagai aligning. Aligning itu artinya
agar seluruh kabinetnya, agar seluruh bawahannya itu sesuai dengan rancangan yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah dia harus empowering. Empowering tentu saja memberdayakan masyarakat dan yang lain-lain. Nah, saya kira itu beberapa karakter-karakter yang perlu kita dapatkan dari pemimpin yang ada ini. Luar biasa empat ini yang tadi dari Stephen Covey yang disampaikan oleh Prof. Yusuf Rahman, bagaimana sebenarnya di tengah tarik ulur pragmatisme, kepentingan dan tekanan-tekanan tertentu, saya rasa pemimpin empat ini bisa menjadi salah satu landasan kuat bagaimana berintegritas. Saya ke Dr. Kiai Haji Nur Hayat. Kiai, tadi ada istilah amanah, ada istilah hakim, wa iza hakamtum bainan nas. Ada juga ayat terakhir di bahasa Ustaz Asif itu adalah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Lagi-lagi ayat ini sangat populer di tengah masyarakat, Kiai Hayat, untuk memberikan stimulus kepada kita bahwa kita memang harus taat kepada pemimpin. Apa pandangan Dr. Kiai Haji Nur Hayat melihat ayat ini? Baik, kalau saya melihat pendekatan ayat ini dari perspektif strukturasi Quran, ayat ini diawali dengan perintah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah seperti mengabarkan kepada kita, kalau kamu mendapat amanah, tunaikan. Kalau sudah ditunaikan, ciri-ciri orang yang menunaikan amanah itu adalah adil. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Jadi kalau dua hal ini sudah bisa dipenuhi, pertama menunaikan amanah sesuai dengan tupoksi yang telah ditugaskan. Lalu kemudian ketika memimpin itu bersikap adil, apa yang terjadi? Allah memberikan perintah, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang menunaikan amanah, posisinya persis di bawah baginda Rasulullah SAW. Sangat mulia. Betul. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi seorang pemimpin yang ditunjuk oleh kaum muslimin menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Beliau mengatakan hal yang sama. Bahwa kalau apa yang saya lakukan ini mengandung kebenaran dalam rangka menjaga syariat Allah, hukum-hukum Allah, fa'ai'uni. Tolonglah aku. Tolong aku. Tapi kalau tidak, kritik aku. Nah, masalahnya sekarang ada nggak pemimpin yang begitu? Saya akan pidato pertama, wahai rakyatku, saya menjadi presiden ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam kepemimpinan saya ada yang melenceng, ingatkan saya karena Allah. Tapi jika kepemimpinan saya ini benar karena sumber dari kepemimpinan ini karena Allah, tolong saya agar saya bisa menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saya akan menyampaikan, wahai rakyatku, jika dalam keputusan saya ini ada yang tidak tepat, maka tolong koreksi. Silakan kalian berbicara dengan cara yang baik. Tapi jika keputusan saya ini benar untuk kemaslahatan seluruh rakyat, maka tolong bantu saya untuk merealisasikannya. Luar biasa. Kita doakan semoga suatu saat Amin, beliau ya menjadi Rabbi. pemimpin. Ini contoh. Ya contoh. Dan mudah-mudahan itu adalah salah satu doa yang terbaik. Siapapun anak-anak negeri ini berhak menjadi pemimpin. Salah satu adalah substansinya seperti yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nur Hayat tadi. Sesaat lagi pemirsa, saya juga akan masih nanti minta lagi Dr. Kiai Haji Nur Hayat dan juga Prof. Yusuf Rahman. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaro. Masih juga bersama teman-teman dari Yayasan Mahkota Quran. Saya mau tanya dulu, masih semangat enggak ini? Masih semangat? Sudah dicatat belum tadi? Sebelum ke Profesor Dr. Yusuf Rahman, saya kembali kepada Dr. Kiai Haji Nur Hayat.
Pak Kiai, Ya. tadi menarik tentang bagaimana saya sebenarnya ingin kenapa rentetan ayat ini begitu sangat Indah. indah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Apakah ada kemudian titik tekan yang disampaikan oleh ayat ini sehingga begitu melekat Allah, Rasul kemudian diseimbangkan. Bahkan kalau baca-baca hadis kan memang yang salah satu yang mendapat naungan pertama nanti adalah seorang pemimpin. Lagi-lagi pertanyaan saya, gimana menerapkan pemimpin yang taruhlah salah satu integritas pemimpin itu adalah jujur. Ya. Di tengah ruang media sosial kita saat ini yang sangat terbuka sekali. Baik. Pertama saya ingin melakukan kritik secara massal. Hari ini orang berebut untuk menjadi pemimpin hanya karena nafsu. Hanya karena ingin jadi presiden, hanya karena ingin jadi menteri, hanya karena ingin jadi gubernur, hanya karena ingin jadi bupati. Atau jadi jabatan apapun di organisasi dan seterusnya. Sementara dia tidak sadar bahwa kepemimpinan itu berat. Kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga untuk menjaga amanah ini butuh satu komitmen yang kuat dan keberanian untuk bertanggung jawab fid dunya wal akhirah. Ya. Nah, semoga nonton di acara Serambi Islami TVRI ini Amin. dan bisa mengoreksi diri. Ya. Kenapa? Karena tanpa kita berusaha untuk memperbaiki diri, kita tidak akan pernah melahirkan seorang pemimpin yang visioner. Baik. Dan kalau kita ingin mencontoh siapa seorang pemimpin yang visioner, Rasulullah yang pertama. Yang karakter dasarnya tadi sudah saya sampaikan, 4 hal ini harus dikuasai oleh siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Siddiq harus punya komitmen kejujuran. Ya. Kedua, amanah, komitmen untuk menunaikan janji. Ketiga, tabligh, komunikatif. Tidak seperti yang kemarin kita lihat di satu debat, saya akan membuat padi menjadi beras. Ini kan tidak usah dibikin ya, setelah padi pasti jadi beras kalau diseleb gitu loh. Baik. Jadi yang terakhir harus smart. Smart itu tidak mungkin bisa diraih, cerdas itu nggak mungkin bisa diraih, fatona itu nggak mungkin bisa diraih kalau kita tidak baca dan tidak belajar. dan kecerdasan seperti apa yang menurut Kiai Hayat yang saat ini harus dibutuhkan oleh seorang pemimpin? Kecerdasan paling pokok bagi seorang pemimpin adalah kesadaran bahwa apa yang diembannya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang kedua, kesadaran dari seorang pemimpin yang terbaik adalah saat dia tahu bahwa dia akan menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Pemimpin adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Luar biasa. Ya, karena sebelum itu Ustadz, saya akan nambah sedikit aja. Karena rangkaian dari pertanyaan Ustadz Hizbullah tadi adalah ketika seorang pemimpin itu adil, hadisnya Rasulullah itu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Nomor 1, imamun adilun. Kenapa demikian? Related. Karena posisi imamun adilun, posisinya persis di bawah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin para pemimpin-pemimpin kita di Indonesia adalah mudah-mudahan bagian daripada orang yang mendapat naungan nanti di sisi Allah. Saya kembali kepada guru kita Profesor Dr. Yusuf Rahman. Prof, lagi-lagi sebagai seorang yang konsen di bidang Quran ya. Ini ayat ini lagi-lagi tadi sudah disinggung oleh Kiai Hayat. Rentetannya ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum, dan juga sekaligus pertanyaan saya nanti adalah apa tantangan yang dihadapi oleh pemimpin dalam mempertahankan integritasnya di era informasi di media sosial saat ini. Baik, terima kasih Ustadz Hizbullah. Jadi kalau lihat urutannya dari ayat tadi ada atiullah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu artinya adalah bahwa kita mentaati pemimpin kita itu selama dia taat kepada Allah dan juga pada Rasulnya, gitu ya. Jadi memang harus berdasarkan itu kita tunduk. Kalau seandainya pemimpin yang memerintahkan kita tapi bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita tidak harus ikuti, gitu ya. Nah jadi itu saya kira urutan-urutan. Kenapa tunduk taat kepada Amirul Mukminin, pada ulil amri itu
berada di tingkat yang ketiga. Gitu. Apa indikatornya sehingga kita sebut bahwa ini adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Prof. Yusuf? Ya tentu saja berdasarkan pada dasar-dasar dari agama, dalam hal ini dalam Islam gitu ya. Apakah yang diputuskan, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh para pemimpin itu sudah sesuai belum dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, karena tadi sudah disampaikan. Jadi yang menjadi tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW itu tadi. Nah, jadi selanjutnya, nah tadi tentang pemimpin yang integritas tadi, ya, kebalikan dari pemimpin yang integritas itu apa? Nah, salah satunya adalah munafik. Ya. Makanya di dalam hadis kan ada ayatul munafiki thalathun. Idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidak boleh bohong ketika berbicara, ya. Mengatakan seperti ini tapi kemudian tidak dilakukan. Ketika kampanye menyampaikan gagasan-gagasan seperti ini tapi realitasnya tidak. Itu kan nggak boleh ya. Nah, itu kan bisa dipertanyakan integritasnya. Nah, yang kedua wa idza wa'ada tadi sudah, wa idza tumina. Nah, ini tadi. Ketika diberikan amanah tapi ternyata dia berkhianat. Nah, pilkada serentak akan memilih gubernur, akan memilih bupati, wali kota. Nah, kita perlu melihat integritas dari pimpinan kita. Yang kedua, kompetensi, ya. Jadi harus ada. Tidak cukup hanya dia berintegritas tapi tidak punya kompetensi. Karena bagaimana dia mau melakukan hal-hal yang baik kalau dia tidak punya kompetensi. Nah, inilah integritas dan kompetensi ini yang kemudian bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Baik. Pertanyaan berikutnya sedikit, Prof. Apa bentuk pengkhianatan terbesar menurut Prof. Yusuf sehingga merusak? Karena tadi sempat singgung pengkhianatan itu adalah salah satu tanda-tanda orang munafik. Apa bentuk pengkhianatan seorang pemimpin? Nah, tadi yang saya sampaikan terkait dengan integritas. Integritas itu juga terkait dengan niat. Ya, ini kan banyak ketika kampanye-kampanye dia seakan-akan melakukan perlakuan yang baik, memberikan bantuan, bansos. Apakah itu didasarkan pada niat yang baik? Perlakuannya baik, tapi ternyata ada sesuatu di balik itu untuk kepentingan suara dan macam-macam. Nah, jadi lagi-lagi itu semua harus dilihat dari niat, dari integritas, dari motivasi, sehingga kita bisa melihat ini memang melakukannya bukan hanya pada saat kampanye, tapi juga melakukannya. Nah itu, kalau seandainya dia melakukan itu berarti kan dia munafik. Menarik, ada beberapa poin. Pertama adalah seorang integritas harus memiliki kompetensi. Saya sepakat itu bahwa pemimpin bagaimanapun integritasnya harus punya kompetensi. Dan juga tadi menarik juga adalah ikhlas, niat. Dan ikhlas itu bukan diukur dalam satu kondisi-kondisi tertentu tapi sudah mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembali ke Dr. Kiai Haji Nur Aji. Kiai, kita kembali deh melihat sejarah-sejarah pemimpin-pemimpin hebat di masa-masa sebelumnya. Kita punya banyak pemimpin-pemimpin hebat yang saya rasa perlu kita sekarang perkenalkan bagi para masyarakat kita, para calon pemimpin. Ya, jadi kalau kita mencontoh pemimpin hebat, tentu Rasulullah. Baca sirah nabawiyah, baca sejarah beliau. Maka niscaya kita semua akan menjadi calon-calon pemimpin hebat nanti. Kalau dapat amanah. Mau jadi rektor, mau jadi RT, mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, mau jadi presiden, mau jadi panglima TNI, menjadi kapolri, menjadi menteri. Pasti akan bisa menjadi pemimpin yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berperan pada semua peran-peran terbaik itu. Semua aspek, di bidang politik, bidang dakwah, bidang agama, ekonomi, sosial. Mau jadi ketua umum organisasi kemasyarakatan, ormas, baik berbasis agama maupun berbasis kepemudaan, semuanya bisa. Asal kita mempelajari prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Rasulullah.
Yang sidik, amanat, tabligh, fatona. Ini dasar. Apakah cukup dengan dasar ini? Tidak. Kita lihat sosok Rasulullah, spiritualitasnya seperti apa. Ketika menjadi seorang Rasul, beliau mengemban betul amanah ini. Tidak berani sedikit pun melenceng dari apa yang difirmankan oleh Allah. Tapi ketika menjadi seorang hamba, beliau bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Sampai ada satu kisah ketika Rasulullah menanam, kok menurut pengetahuan dasarnya itu tidak sesuai, dikritik bahasa sekarang ya, atau diingatkan oleh sahabat, Rasulullah tidak marah. Rasulullah justru mengapresiasi dengan kalimat yang sangat indah dan menjadi hujah kita saat ini, antum a'lamu bi umuri dunya. Baik. Nah, yang terakhir, seorang pemimpin dalam konteks lintasan sejarah, bisa kita sebutkan namanya selain Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar misalnya, selain Abu Bakar, kita tahu bagaimana sosok beliau sampai membuat utusan dari Heraklius, utusan dari Raja Romawi, terkagum-kagum. Kenapa? Ketika beliau sedang memimpin, beliau tidak sedikit pun menunjukkan kemewahan. Beliau tetap dengan ketawaduan bahwa kepemimpinan ini adalah amanah dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ketika ada utusan duta besar yang datang, yang diharapkan kalau seorang raja itu di istana yang mewah, istana yang megah, lalu kemudian dikawal oleh jutaan pasukan pengamanan presiden atau raja misalnya, dia hanya mendapati seorang Sayyidina Umar yang tidur di bawah sebuah pohon beralaskan tikar dari pelepah kurma, lalu bantalnya adalah batu. Luar biasa. Subhanallah, apa yang terjadi? Nangis dia masuk Islam. Inilah kepemimpinan. Mau sengsara untuk rakyatnya. Baik, luar biasa. Beberapa poin. Pertama adalah seorang pemimpin tidak harus anti kritik, nggak boleh anti kritik. Yang kedua adalah harus kesederhanaan. Itu poin dari Kiai Dr. Nur Hayat. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Seram Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaro. Banyak sekali tadi para pemirsa yang mungkin setia dari tadi menyaksikan kajian kita. Saya rasa banyak sekali poin-poin yang mungkin perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari. Terutama di momen-momen kita bagaimana sih seorang pemimpin yang kita butuhkan dalam konteks membangun bangsa dan juga negara. Dan di segmen kali ini saya akan khususkan kepada pertanyaan yang ada di media sosial dan juga kepada teman-teman yang hadir di sini. Yang pertama mungkin saya akan ke media sosial. Ustaz Asep bisa bantu bacakan pertanyaan yang masuk. Ini adalah bentuk keresahan-keresahan yang ada di dunia maya. Prof dan juga Kiai, silahkan Ustaz Asep bacakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma dari Riau. Izin bertanya Kiai, bagaimana peran syura atau musyawarah dalam kepemimpinan Islam? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof Yusuf. Prof, syura atau musyawarah ini adalah bagian dari salah satu integritas seorang pemimpin. Bagaimana peran musyawarah? Baik, terima kasih. Kita mulai dari Sirah Nabawiyah ya, terkait dengan syura ini. Kita ingat bahwa Nabi Muhammad ketika ingin meletakkan Hajar Aswad kan Hajar itu Aswad. Kemudian bermusyawarah dengan pimpinan-pimpinan. Sebetulnya dia bisa melakukan sendiri. Tapi yang dilakukan adalah karena dia ingin merangkul semuanya. Jadi tidak hanya dia sebagai pemimpin kemudian melakukan itu seenaknya. Tapi dengan bermusyawarah, kemudian akhirnya melakukan apa yang selama ini sudah terjadi. Ketika misalnya punya kebijakan tadi yang disampaikan oleh Dr. Hayat, ketika untuk penanaman biji yang benar tuh bagaimana? Nabi Muhammad punya ide tapi ternyata setelah
disampaikan dan kurang pas dia mau gitu ya. Nggak anti kritik. Tidak anti kritik dan kemudian mau mendengarkan. Nah ini saya kira sebagai pemimpin dia harus mau mendengarkan. Bisa berkomunikasi dengan lainnya. Sehingga keputusan yang diberikan itu juga bisa diikuti oleh yang lainnya. Jadi tidak hanya top down, tidak hanya dari atas ke bawah, tapi juga berdasarkan diskusi-diskusi di bawah dan kemudian disepakati dan itu yang kemudian dilaksanakan. Dan itu malah akan melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang mungkin dalam istilah pro rakyat. Kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak menyalahi satu dengan lain gitu ya Prof ya? Ya saya kira itu ya karena berdasarkan kalau dulu ada istilah belusukan. Kalau ada pergi ke masyarakat, mengetahui apa sebetulnya yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi sudah kita dengarkan kisah Khalifah Umar gitu ya. Nah, kalau seandainya pemimpin itu selalu terjun ke masyarakat untuk mendengarkan apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian membuat kebijakan-kebijakan untuk merespon itu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah juga. Saya ke Dr. Kiai Nur Haid kembali menambahkan terkait dengan musyawarah. Musyawarah itu kan tentu melibatkan apakah ada bagaimana sistem musyawarah sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi. Karena memang mungkin dari sebagian kita memahami Nabi itu kalau musyawarah nggak main-main, maksudnya melibatkan semua orang, bukan berdasarkan kepentingan dan kelompok. Oh ini kayaknya kita undang, ini kayaknya enggak. Gimana menurut pandangan Dr. Kiai Nur Haid? Baik, pertanyaan tadi mengacu pada ayat Al-Quran wa syawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi jangan dipotong hanya wa syawirhum fil amri. Wa syawirhum fil amri ini dasarnya. Dalam setiap kita mengambil keputusan itu harus atas pertimbangan yang matang. Karena kata Imam Ghazali al-aqlu jauharul insan. Akal ini adalah mahkotanya manusia. Artinya, kalaupun tidak ada wahyu yang diturunkan, Allah sudah memberikan kewenangan untuk akal beristihad. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya musyawarah ini menjadi penting. Karena tidak semua urusan masyarakat itu didirect dan dipandu oleh wahyu. Wahyu itu global, Quran itu ijmal. Hadis pun juga global, tidak detail. Nah, detail-detailnya seperti apa? Allah kasih akal untuk memikirkan. Agar keputusannya ini benar, wasyawirhum fil amri. Musyawarahkan. Setelah musyawarah, tetaplah kamu berharap kepada Allah karena seluruh keputusan terbaik hakikatnya adalah karena Allah. Maka faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lalu kaitan dengan musyawarah dalam Islam ini, kalau saya melihat banyak riwayat hadis maupun dari ayat-ayat Al-Quran, sepertinya kalau kita strukturasi syarat-syarat menjadi pemimpin yang insya Allah dikehendaki oleh Islam dan sesuai ketentuan syariat, selain sidik, amanah, tabligh, fatona tadi, juga harus berkomitmen mau mendengar, mau bermusyawarah. Karena pemimpin yang mau bermusyawarah insya Allah keputusannya pasti yang terbaik. Tapi pemimpin yang nggak mau bermusyawarah ini berpotensi untuk menjadi pemimpin yang otoriter dan pemimpin yang maunya sendiri. Nah tapi sebelum ke situ saya agak curiga yang nanya ini. Ini namanya Mbak Risma yang nanya. Mungkin setelah ini ada Khofifah atau ada Lulu gitu ya. Atau yang kalau di Jakarta yang nanya mungkin ada yang Ridwan, ada yang Pram gitu kan. Jangan-jangan pertanyaannya begitu ini. Bukan. Kalau TVRI itu pemirsa murni. Gitu. Alami, tidak ada desain untuk mengarah kepada kelompok tertentu. Saya pada segmen kali ini izin Kiai dan juga Prof, saya akan persilakan langsung kepada teman-teman yang ada di studio untuk bertanya secara langsung. Silakan pertanyaan, perkenalkan nama dan juga pertanyaannya apa. Silakan. Siapa terlebih dahulu? Silakan. Perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Nurasana, asal Kalimantan Barat. Izin Prof dan Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana peran dan kesempatan perempuan dalam kepemimpinan dalam perspektif Islam, terutama di era masa kini? Terima kasih. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Saya pertama kepada guru kita Prof Yusuf Rahman. Prof,
perempuan juga merasa di dalam tanda kutip, lah kayaknya tadi tuh bahas laki-laki semua pemimpinnya. Lah saya perempuan memang nggak boleh jadi pemimpin. Gimana Prof dalam literatur agama terkait dengan pemimpin, terutama seorang perempuan? Ya, perempuan menjadi pemimpin tidak ada halangan. Ya, kalau kita baca sejarah di Indonesia itu banyak sekali pemimpin perempuan. Betul. Ya. Di Aceh, Kesultanan Aceh, ya, itu ada namanya Azizah Tajul Alam, anak dari pemimpin di Aceh, ya, dan dia memimpin. Dan yang terjadi sekarang, kita pernah punya presiden perempuan, Megawati Soekarno Putri. pernah banyak sekali menteri perempuan yang tadi disebutkan oleh Ustadz Haid di Jawa Timur, calon pemimpinnya, calon gubernurnya semuanya perempuan. Betul. Yang jadi wakilnya malah laki-laki. Jadi tidak ada untuk menjadi khalifah harus laki-laki, tidak ada, menurut saya. Ya, jadi kesempatan untuk menjadi pemimpin terbuka bagi siapapun. Bagi siapapun selama dia memiliki tadi. Kalau kita kembalikan kepada tema kita, memiliki integritas, memiliki kompetensi. Ya, kalau dia punya kompetensi, why not? Kenapa tidak? Ya. Dan tentu saja kalau pemimpinnya adalah perempuan, dia bisa mungkin karena selama ini untuk bermusyawarah dengan yang perempuan, mungkin ada kebijakan-kebijakan ketika yang memimpin adalah laki-laki kurang ramah terhadap perempuan. Nah, kalau seandainya perempuan yang menjadi pemimpin, maka suara perempuan akan lebih didengar. Jadi menurut saya tidak ada halangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Baik. Saya sepakat bahwa tidak ada halangan, siapapun boleh. Dan juga tadi beliau singgung dari beberapa literatur di Indonesia punya banyak kisah dan sejarah seorang pemimpin. Sebelum nanti saya juga minta kepada Dr. Kiai Haji Nur Hait untuk menambahkan pertanyaan tadi. Saya izin untuk sekaligus saya persilakan kepada satu lagi. Cuman sebelum itu harus dicatat, Prof. Boleh pemimpin jadi perempuan, tapi jangan melupakan suami sama anak-anaknya. itu pasti itu. Itu pasti. Iya. Baik, nanti saya akan minta lagi kepada Ki Hayat, tapi sebelum itu saya akan persilakan sekali lagi kepada teman-teman yang bertanya, silahkan. Nah, ini supaya adil, saya persilakan laki-laki sekarang. Ki Hayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasbi Nur Irawan. Izin bertanya, Kiai. Saya mengutip dari perkataan tadi Dr. Kiai Haji Nur Hait bahwasanya pemimpin itu merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Saya keingat dengan pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah bahwasanya model kepemimpinan atau gaya kepemimpinan pada saat itu yaitu dilullah fil ard. Bahwasanya pemimpin itu bayang-bayang Allah di muka bumi. Barang siapa rakyat yang tidak sesuai dengan keputusan pemimpin, maka yaitu menentang Tuhan, begitu. Pertanyaannya, jika kita melihat dari dua gaya pemimpinan yang beda, seperti pada Khulafaur Rasyidin yaitu lebih ke khadimul ummah, itu maka apa yang bisa kita ambil dari dua gaya kepemimpinan berbeda daripada masa itu untuk di khususnya Indonesia sekarang ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertanyaan luar biasa. Ini nanti saya akan minta kepada Kiai Hayat untuk menjawab. Tapi nanti izin Kiai, sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umaro. Masih bersama dengan Profesor Dr. Yusuf Rahman dan juga Dr. Kiai Haji Nur Hait. Tadi menarik pertanyaan dari teman-teman yang ada di studio, terutama yang kedua. Nanti saya juga sekaligus nggak apa-apa nanti minta tambahan sedikit juga. Nanti kalau ada yang mau tambah dari Kiai Hayat, saya ke Kiai Hayat. Terkait dengan bagaimana menyikapi dua model kepemimpinan
yang kemudian kita juga bisa terapkan dalam konteks kepemimpinan saat ini, Dr. Ki Haji Nur Hayyit? Pertama, keputusan dari Allah bahwa manusia diciptakan dengan dua peran. Pertama menjadi seorang hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sudah mutlak. Ya. Sebagaimana juga ketika Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu juga mutlak. Jadi kita sebagai manusia pada dasarnya itu punya dua peran. Satu, peran sebagai seorang hamba yang harus senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekaligus peran sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini, sebagai khalifah. Untuk apa? Menjaga harmoni. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Untuk tidak merusak tatanan dan alam raya yang begitu indah Allah ciptakan untuk kita. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan? Ini kan lebih dari tindak lanjut peran manusia. Satu sebagai hamba, satu sebagai khalifah. Sebagai khalifah yang kaitannya menaungi banyak amanah dan tanggung jawab kepada orang lain, itulah yang disebut dengan pemimpin. Ya, memang pemimpin terbaik itu adalah khadimul ummah, yang melayani umat, itu pemimpin yang terbaik. Walaupun ada jargon seorang pemimpin al-imamu dillullah, itu bahasa-bahasa yang jangan sampai disalahartikan. Bayangan Tuhan itu ketika dia memang betul-betul bisa adil sehingga bisa membawa sifat Rahman Rahimnya Allah. Tetapi pemimpin yang tidak adil itu bisa semena-mena. Betul. Membunuh semaunya sendiri. Betul apa enggak? Betul. Kemudian menghukum semuanya sendiri. Tapi kan kita sudah dikasih garis bahwa setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka jangan hanya dilihat dari sisi buruknya dalam kekhilafan Islam yang dulu pernah terjadi. Memang dari banyak khilafah yang ada di era Umayyah dan Abbasiyah, yang paling terkenal di era Umayyah ada namanya Umar ibnu Abdul Aziz. Bagaimana beliau sangat amanah menjaga amanat kepemimpinan. Sampai ketika beliau harus menerangi ruangannya karena diminta oleh anaknya untuk membahas sesuatu, seorang khalifah yang raja di zaman itu mengatakan kepada anaknya, kamu mau membicarakan urusan negara atau urusan keluarga? Saya akan membicarakan urusan keluarga, ayah. Kalau urusan keluarga, matikan lampu ini. Kita bicara tidak dibiayai oleh lentera yang dibiayai oleh negara. Baik. Tapi kalau untuk urusan negara, tidak apa-apa, tidak usah dimatikan. Sampai sekecil itu beliau sangat luar biasa teliti. Apalagi hal yang lebih besar dari itu. Baik. Nah, cerita ini kan tentu menjadi contoh yang baik untuk kita bagaimana menjadi sosok pemimpin yang adil. Baik. Lah kalau ini menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini pasti akan menjadi wakil Tuhan yang benar. Baik. Tapi kalau pemimpin yang zalim seperti Fir'aun, yang nggak sesuai sama dia bunuh, Namrud, dan pemimpin yang lain yang pernah ada di atas muka bumi ini, tentu kita sangat tidak harapkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Baik, itu menarik bagaimana sejarah masa lalu seorang Umar bin Abdul Aziz. Ini saya rasa perlu banyak pemimpin mendengarkan ini. Ya Ki Hayyit ya. Supaya benar-benar kita juga merasa dilindungi oleh pemimpin kita. Baik, nanti saya akan minta dari guru kita Profesor Dr. Yusuf Rahman. Tapi kembali saya akan membacakan pertanyaan yang masuk di media sosial. Teman-teman silahkan diperhatikan pertanyaan yang masuk. Ini lagi-lagi adalah pertanyaan dari luar yang setia menyaksikan kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo dari Jepara, izin bertanya bagaimana Islam memandang korupsi dalam kepemimpinan. Saya kembali ke Prof. Yusuf. Prof, lagi-lagi korupsi, saya sepakat semua orang gak setuju dengan istilah korupsi ya. Bagaimana, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kemudian korupsi ini juga tidak dinormalisasikan. Baik dalam bentuk kebijakan, baik dalam bentuk transaksi dan sebagainya. Sehingga tadi seperti sosok Umar bin Abdul Aziz. Atau mungkin kita kembalilah bagaimana sejarah Islam, kepemimpinan masa Islam dulu yang kemudian perlu kayaknya kita terapkan dalam kondisi saat ini, Prof. Iya, tentang korupsi ya, ini terutama dilakukan oleh mereka yang tentu saja memiliki kewenangan. Betul. Ya. Yang nggak punya kewenangan nggak mungkin. Yang nggak punya kewenangan nggak mungkin dia bisa korupsi ya.
mungkin istilahnya bukan korupsi bagi mereka, itu maling, sarikoh ya. Walaupun sebetulnya istilahnya ya sama-sama aja gitu ya. Cuman mungkin porsinya lebih besar dan macam-macam. Nah jadi memang contoh yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Hayyid itu tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Kalau seandainya untuk kepentingan keluarga masih menggunakan fasilitas negara itu kan juga korupsi. Ya. Itu korupsi. Itu termasuk korupsi, gitu ya. Jadi memang harus jelas ini porsi yang mana. Gitu ya. Nah jadi ini yang kebanyakan dari pemimpin-pemimpin kita itu tadi yang disampaikan perlu belajar. Sekecil apapun karena dia punya kewenangan. Masalahnya ini karena dia punya kewenangan jadi dia bisa melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan. Mungkin juga kong kaling kong dengan Menteri Keuangan barangkali ya. Dengan Menteri Kehakiman, dengan yang lainnya, ya karena dia sebagai pemimpin dia bisa memerintahkan. Nah ini yang kemudian kalau seandainya pemimpin yang memiliki integritas, tidak mungkin ini bisa dilakukan. Ya. Memiliki integritas harus kemudian tadi berjuang untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan kelompoknya, tapi untuk kepentingan masyarakat. Nah ini pemimpin yang berintegritas. Dan menurut saya juga perlu tahu itu apa korupsi gitu Prof. Sebab banyak juga yang belum tahu ini jangan-jangan korupsi. Karena korupsi kan selama ini masyarakat tahu hanya mengambil uang. Tapi kan juga dalam bentuk kebijakan, tanda tangan, salah itu juga perlu pemahaman. Bagaimana supaya wawasan tentang korupsi ini perlu nggak menurut Prof di masyarakat Indonesia atau di tengah-tengah kebijakan di tengah para pemimpin ini wawasan-wawasan tentang korupsi dalam arti bukan nggak korupsi saja tapi wawasan pengetahuan tentang korupsi. Ya tentu saja ya dan lagi-lagi niat keinginan, komitmen itu harus ada dari pemimpin dan itu harus disampaikan. Ya. Maka KPK harus menjelaskan kepada para menteri, pada pemimpinnya, pada kabinetnya, yang mana termasuk korupsi, yang mana yang tidak. Ya. Nah itu harus disampaikan. Tapi penting untuk diberikan informasi, mungkin tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk waktu, korupsi waktu kan kita juga sering bilang korupsi waktu. Mengajar dibilangnya 2 jam, tapi tahu-tahu udah 15 menit sudah selesai. Nah itu kan korupsi juga. Nah jadi penting untuk disosialisasikan, disampaikan kepada siapapun, kepada pemimpin. Sebagai seorang dosen harus punya integritas. Betul. Sebagai seorang ustadz harus punya integritas. Sebagai seorang ustadz dan yang lain-lain semuanya harus punya integritas. Jadi tidak hanya pemimpin, memang pemimpin lebih utama karena dia yang akan kemudian mempengaruhi berdasarkan kebijakan-kebijakan. Baik, saya sepakat bahwa istilah korupsi juga banyak orang juga mungkin merasa kok hanya ke pemimpin. Padahal korupsi juga perlu menjadi budaya dalam arti anti korupsi adalah menjadi budaya bagi seluruh profesi. Nah selanjutnya nanti saya akan minta kepada Dr. Kiai Nur Hayyid, tapi Ustaz Asep kita akan persilahkan buat teman-teman yang ada di studio. Silahkan, masih ada pertanyaan? Silahkan perkenalkan dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fernanda dari Sekolah Tinggi Agama Islam. Di sini saya ingin bertanya Prof. Kiai tentang banyaknya pro dan kontra mengenai perempuan yang menjadi pemimpin. Bagaimana mengubah sudut pandang mereka dan bagaimana meningkatkan integritas wanita untuk menjadi pemimpin. Pertanyaan Mutiara sebenarnya tadi juga sudah dijawab oleh Prof. Yusuf Rahman bahwa semua orang boleh. Tapi mungkin saya ke Dr. Kiai Nur Hayyid menambahkan pertanyaannya. Bagaimana cara meyakinkan seorang perempuan bahwa dia pun punya potensi layaknya seperti seorang laki-laki? Gimana? Kalau perempuan. Baik, jadi kita harus ingat bahwa kita ini berada di
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bicara bahwa kita berada dalam bingkai NKRI, di mana sumber undang-undang dan hukum tertinggi adalah UUD 45, lalu kemudian dilanjutkan dengan perundang-undangan yang ada di bawahnya sampai peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, terus peraturan daerah, maka kita bersepakat sebagai bangsa, siapapun warga negara dan rakyat Indonesia, laki maupun perempuan, berhak untuk menjadi pemimpin. Clear? Ya. Kalau bicara Islam, kita kembali kepada ayat Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dasar pokoknya, kita harus paham di sini. Nah, apa makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Ini kita bicara soal prioritas. Kenapa Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Karena Allah Maha tahu menjadi pemimpin itu berat, tidak semua perempuan mampu. Iya, betul. Apakah berarti tidak boleh perempuan jadi pemimpin? Boleh. Boleh, bagi yang mampu. Apa ukurannya mampu? Kompeten. Apa ukurannya kompeten? 3. Punya skill, punya knowledge, dan punya attitude. Ya. Kalau punya 3-tiganya ini, silakan Anda bertarung menjadi pemimpin. Yang pertama ulang tadi, Kiai. Punya skill, punya knowledge, pengetahuan, punya attitude, perilaku, sikap, adil, dan skill tadi keterampilan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kalau adik-adik, para pemirsa TVRI dimanapun merasa saya punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki di kampung ini, majulah kalian jadi pemimpin. Baik. Kalau kalian merasa punya knowledge yang pengetahuan itu tidak dimiliki oleh seluruh bangsa ini, majulah jadi calon presiden. Baik. Kalau Anda merasa saya akan bisa bekerja, bahkan melebihi para lelaki dalam bekerja, para lelaki dalam mengabdi, majulah. Karena apa? Karena skill, knowledge, dan attitude itu menjadi unsur kompetensi yang utama untuk kita fight, untuk bertarung. Tapi kalau Anda masih perasa, suka disindir sedikit sudah mewek, kemudian habis kerja sedikit bad mood, keputusannya ngaco misalnya, udah tahu dirilah mundur. Karena menjadi pemimpin itu berat, bro. Serahkan sama yang mampu, mau saja. Untuk mengabdi pada umat dan rakyat. Terima kasih, nanti kita akan kembali lagi membahas tentang tema tentang integritas kepemimpinan dalam Islam. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Di segmen akhir kali ini alhamdulillah lengkap sudah, ada banyak sekali tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita. Di segmen akhir saya akan minta kesediaan dari guru-guru kita untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita pada pagi ini. Yang pertama kepada Profesor Dr. Yusuf Rahman, Prof, sekaligus juga pertanyaan titipan. Nah, kalau bahas tentang kepemimpinan Nabi, itu salah satu juga yang banyak disorot oleh banyak orang itu adalah tentang egaliter, bersistem kesetaraan. Bagaimana dulu Nabi SAW membangun sebuah komunitas di Madinah yang kemudian saking tinggi sekali peradaban yang dilahirkan. Banyak orang-orang sosiolog-sosiolog itu menyebut saking tingginya peradaban yang dibangun oleh Nabi SAW di Madinah, banyak orang gak sanggup. Ini prinsip kesetaraan. Ini adalah salah satu integritas yang perlu juga dibudayakan di masyarakat Indonesia. Sekaligus menjadi kesimpulan dari tema kita pada pagi ini, Prof. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz Hizbullah. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas dan menjawab juga pertanyaan dari Ustadz Hizbullah terakhir terkait dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan bagi kita. Tentang egaliter, kesetaraan antar kaum, kesetaraan antara the have dengan yang tidak memiliki, ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, itu semuanya diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan bahwa
prinsip kesetaraan dalam Islam itu memang sudah ada sebelumnya, sebelum yang sekarang ini berkembang. Nah, jadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan integritas beliau tadi ya, itu untuk memperhatikan semua lini dari masyarakat dan tidak memilih-milih kelompok tertentu untuk menjadi pemimpin. Nah, sebagai akhir juga tadi diskusi kita tentang integritas ya. Jadi integritas adalah merupakan prasyarat untuk bisa melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Ya. Mungkin di akhir saya ingin merujuk kepada surat As-Saff ayat 3. Ya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebagai seorang pemimpin itu agar apa yang dikatakan itu juga apa yang diperbuat. Melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dikatakan. Jangan kemudian ya tadi kembali lagi kepada sifat-sifat munafik. Mengatakan ini tapi ternyata perbuatannya berbeda lagi. Perbuatannya ini tapi ternyata ada maksud di balik itu. Nah, sebagai pemimpin harus konsisten antara integritas, komitmen dan juga perilaku yang dia lakukan. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Yusuf Rahman. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang sedang mencari pemimpin. Mudah-mudahan lahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi dan pemimpin-pemimpin yang memiliki tanggung jawab. Selanjutnya kepada guru kita Dr. Ki Haji Nur Hayyit untuk menyampaikan kesimpulan pada tema kita pada pagi ini. Tafadhal Ki. Baik. Kepemimpinan adalah sesuatu yang pokok dalam Islam, walaupun bukan menjadi rukun. Sebab dengan kepemimpinan itu, Islam akan tumbuh dan berkembang menjadi agama yang diridhoi oleh Allah dan agama yang akan menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, pastikan ketika kita mau memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang memiliki akhlakul karimah. Pemimpin yang sidik, yang jujur. Pemimpin yang amanah, yang mau menunaikan janji-janjinya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disampaikan dalam kampanye. Pemimpin yang tabligh, yang mau berkomunikasi, mau mendengar, mau menyerap, dan mau mengeksekusi. Dan yang terakhir tentu pemimpin yang faltonah, pemimpin yang cerdas, yang mau membaca, mau belajar, dan mau memperbaiki diri. Selain itu, pilihlah pemimpin yang mau bermusyawarah. Karena ini adalah amanah Quran. Wasyawirhum fil amri. Insya Allah pemimpin yang mau mengajak rakyatnya bermusyawarah, mau mendengar nasihat orang lain, menerima kritik orang lain, akan menjadi pemimpin yang jauh lebih baik daripada pemimpin yang tidak mau mendengar kritik dan tidak mau bermusyawarah. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin tidak cukup dengan kemampuan lahiriahnya. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang selalu sadar bahwa kepemimpinan itu amanah dari Tuhan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka carilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang selalu meminta pertolongan Allah, di malam-malam harinya menangis untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di siang hari, sambil bermohon kepada Allah agar apa yang akan dilakukan di esok harinya, keputusan yang akan diambil di esok harinya senantiasa berada dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Dr. Ki Haji Nur Hayyit. Sedikit dari sahabat saya Ustadz Asep untuk harapan mewakili anak-anak muda untuk lahir pemimpin hebat. Baik, terima kasih Ustaz Hizbullah, para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang telah diberikan oleh para tuan guru kita mudah-mudahan bisa manfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bisa mendapatkan pelajaran hari ini adalah bahwa seseorang ketika ingin menjadi pemimpin, maka kalau ingin rakyatnya itu bisa mentaati seorang pemimpin itu syaratnya 3. Pertama, pemimpin itu harus mempunyai integritas. Yang kedua,
kompetensi, dan yang ketiga yang paling penting adalah akhlakul karimah. Dengan 3 ini insya Allah pemimpin itu akan ditaati oleh rakyatnya insya Allah. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Kita berdoa di segmen terakhir semoga lahir pemimpin-pemimpin hebat yang menjaga dan merawat kita bersama, menjaga alam Indonesia, menjaga rakyat Indonesia. Saya minta kesediaan dari guru kita Dr. Kiai Haji Nur Hayyit untuk memimpin doa kepada kita pada pagi ini. Tafadhol Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سلمنا والمسلمين سلمنا من آفات الدنيا والدين وانصرنا وانصر المسلمين وانصرنا وانصر علماءنا ووزراءنا ووكلاءنا وأئمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita Profesor Dr. Yusuf Rahman. Terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Nur Hayyit, Ustadz Asep dan seluruh teman-teman dari Mahkota Quran. Semoga tema kita pada pagi ini memberikan pencerahan buat masyarakat Indonesia. Kepemimpinan yang baik itu adalah pemimpin yang memiliki integritas, keadilan dan tanggung jawab. Begitu kurang lebih pernyataan dari Imam Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan tema kita sekali lagi memberikan pencerahan buat masyarakat Indonesia. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.